Kita akan belajar mata pelajaran akuntansi dasar. Mata pelajaran akuntansi dasar ini adalah mata pelajaran yang menjadi basic bagi mata pelajaran akuntansi di tingkat 11 dan 12. Oleh karena itu diharapkan nanti kalian bisa menguasai mata pelajaran ini, khususnya yang praktek. Nah, kali ini kita akan belajar mulai dari kompetensi dasar yang pertama atau yang disingkat dengan KD, yaitu KD 3.1 yang merupakan KD pengetahuan dan KD 4.1 yang merupakan KD keterampilan. Nah, jadi nanti nilai kalian tuh ada dua, nilai untuk pengetahuan dan nilai untuk keterampilan. KD 3.1 yaitu berisi memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Sedangkan KD 4.1 berisi mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai perannya. Nah, ini adalah KD yang akan kita pelajari kali ini. Dari KD 3.1 dan 4.1 tadi ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama sejarah akuntansi, yang kedua pengertian akuntansi, yang ketiga tujuan akuntansi, yang keempat peran akuntansi, dan yang kelima adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Jadi semuanya ada 5 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama yaitu sejarah akuntansi. Akuntansi paling tua ditemukan itu di Babilonia, sekitar tahun 3600 sebelum Masehi. Nah, penemuannya ini berupa catatan pembayaran gaji pada lempengan tanah liat. Berikutnya di abad ke-11, ini di Inggris, ditemukan sistem pencatatan yang dilakukan atas perintah dari William de Conqueror untuk mengetahui sumber-sumber keuangan kerajaan. Jadi di masa lampau itu akuntansi hanya digunakan untuk aspek yang sifatnya terbatas pada operasi keuangan khusus atau perusahaan milik negara. Berikutnya, di tahun 1494, tata buku berpasangan mulai diperkenalkan oleh Luca Pacioli di Italia melalui bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Nah, di dalam bukunya ini ada bahasan khusus untuk akuntansi yang ditujukan kepada para pengusaha yang terdiri dari 37 bab dengan judul utama adalah Tractatus de Computis et Scriptorio. Karena bukunya ini, Luca Pacioli disebut juga sebagai bapak akuntansi atau the father of accounting. Sebenarnya sebelum Luca Pacioli menulis pelajaran akuntansi, sudah ada karya tulis di bidang akuntansi dalam bentuk manuskrip atau naskah. Naskah itu hanya digunakan dalam lingkungan terbatas saja, seperti misalnya karya tulis Benedetto Cotruli itu baru diterbitkan di tahun 1573. Padahal naskahnya ini sudah ditulis 1 abad sebelumnya, berarti sudah ditulis di tahun 1473, jauh lebih muda dari bukunya si Luca Pacioli. Nah, itu tadi adalah sejarah singkat tentang akuntansi, bagaimana akuntansi dikenal orang khususnya dalam dunia bisnis. Bahasan berikutnya adalah pengertian akuntansi. Nah, akuntansi ini seringkali dinyatakan sebagai bahasa dunia usaha atau the language of business karena sering dipakai dalam dunia usaha. Nah, jadi kalau ada yang tanya, apa sih bahasa dunia usaha? Jawabannya akuntansi itu. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian akuntansi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Definisi yang pertama dikemukakan oleh Al-Haryono Yusuf. Al-Haryono Yusuf
merumuskan pengertian akuntansi ini dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pemakai dan yang kedua adalah dari proses kegiatan. Dari sudut pemakai, akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Sementara dari sudut proses kegiatan, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Pengertian berikutnya adalah yang dikemukakan oleh American Accounting Association atau AAA. Menurut American Accounting Association, accounting is the process of identifying, measuring, and reporting economic information, which enable clear and unambiguous evaluation and decision-making by those who use the information. Atau dalam bahasa Indonesianya diartikan, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Berikutnya, menurut American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Nah, itu tadi adalah beberapa pengertian akuntansi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Masih banyak pengertian akuntansi yang dikemukakan oleh ahli-ahli lainnya. Pokok bahasan berikutnya atau yang ketiga adalah tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi atau economic information dari suatu kesatuan ekonomi atau economic entity kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini adalah tujuan dari akuntansi, yaitu menyajikan informasi ekonomi. Berikutnya ada pokok bahasan mengenai peran akuntansi. Peran akuntansi dalam dunia bisnis itu ada 4. Yang pertama, sebagai penyedia informasi serta jawaban yang terkait dengan keuangan. Nah, ini merupakan peran dasar bagi akuntansi dalam bisnis. Bagian akuntansi dari sebuah bisnis nantinya bisa menyediakan informasi tentang keuangan yang lebih akurat dari data-data transaksi yang sudah dicatat dalam buku besar. Lalu peran yang kedua adalah sebagai alat pengendali keuangan. Peran penting akuntansi sebagai pengendali keuangan dapat dilihat dari data-data keuangan yang ada dalam sebuah bisnis. Data tersebut merupakan informasi yang dapat memberitahukan kepada pemilik bisnis apakah usahanya mendapatkan kerugian atau keuntungan. Dengan adanya informasi tersebut, maka akuntansi berperan untuk mengendalikan dan mengontrol keuangan serta memberikan evaluasi tentang performa bisnis yang berjalan. Peran yang ketiga adalah membantu stakeholders dalam pengambilan keputusan. Adanya informasi keuangan bisnis dalam perusahaan tentunya bisa membantu para stakeholder yang merupakan bagian dari eksternal bisnis untuk lebih mudah dalam mengambil keputusan. Stakeholder membutuhkan informasi akuntansi karena mereka tidak pernah berinvestasi tanpa melihat dan berpegang pada laporan data akuntansi yang selalu up-to-date serta akurat. Peran yang keempat adalah sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Peran akuntansi ternyata tidak saja menjadi penting untuk pihak internal perusahaan, tapi juga eksternal perusahaan seperti para stakeholder. Akuntan nantinya akan menjembatani pengambilan keputusan dengan pihak ketiga, vendor, dan pihak lainnya terkait dalam laporan keuangan yang dibuat. Tidak hanya itu, akuntansi juga dapat membantu hal lainnya, seperti hal pembayaran pajak dan pemeriksaan auditor. Pokok bahasan yang terakhir dari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ini dibagi jadi 2 kelompok, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal berarti pemakai yang ada di dalam perusahaan itu,
Sementara pemakai eksternal berarti pemakai yang dari luar perusahaan, tapi berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari pemakai internal itu ada direktur dan manajer keuangan, kemudian direktur operasional dan manajer pemasaran, lalu ada manajer dan supervisor produksi. Sementara dari pemakai eksternal itu ada karyawan, investor, kreditur, pemerintah, serikat pekerja, Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal, dan ekonom, praktisi, dan analis. Nah, sekarang kira-kira buat apa sih mereka butuh informasi akuntansi? Sekarang kita bahas dulu dari pemakai internal. Yang pertama ada direktur dan manajer keuangan. Direktur dan manajer keuangan ini membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya uang kas yang tersedia di perusahaan pada saat menjelang jatuh temponya pinjaman atau utang untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam lunasi utangnya secara tepat waktu kepada kreditur. Jadi si direktur dan manajer ini mereka tuh perlu tahu di perusahaan tuh uangnya ada nggak sih buat bayar utang yang mau jatuh tempo. Nah, itu kegunaan informasi akuntansi bagi mereka. Lalu yang kedua, untuk direktur operasional dan manajer perusahaan pemasaran, mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya penjualan atau tren penjualan untuk menentukan efektif tidaknya saluran distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan. Yang ketiga, manajer dan supervisor produksi membutuhkan informasi akuntansi biaya untuk menentukan besarnya harga pokok produksi, yang pada akhirnya juga sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk per unit. Nah, itu dari segi pemakai internal. Kemudian dari segi pemakai eksternal. Yang pertama ada karyawan. Karyawan membutuhkan informasi akuntansi ini sebenarnya berkaitan dengan kesejahteraan dan gairah kerja. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu ada yang setiap tahun membagikan bonus kepada karyawannya. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar bonus yang dibagikan kepada karyawan. Nah, kenapa karyawan perlu tahu informasi akuntansi dari perusahaan tempat dia kerja? Supaya dia tahu kondisi keuangan perusahaan itu lagi seperti apa. Apakah sedang dalam kondisi baik atau sedang dalam kondisi buruk. Jangan sampai kalau kalian sebagai karyawan, kalian nggak tahu informasi akuntansi perusahaan, kalian taunya cuma nuntut aja. Tiap tahun harus dapat bonus. Dan makin besar gitu ya tiap tahun, bukannya makin kecil. Padahal kondisi keuangan perusahaan lagi nggak bagus. Tuh. Berikutnya ada investor atau penanam modal. Investor menggunakan informasi akuntansi investi atau penerima modal. Ya, jadi investi itu adalah si penerima modal untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham investasinya. Nah, di Indonesia untuk jadi investor itu sekarang cukup mudah. Kalian cuma dengan dana minimal 100.000 itu kalian sudah bisa jadi investor. Nah, gimana caranya kalian bisa beli saham suatu perusahaan? Kalian bisa mendatangi salah satu sekuritas yang ada di daerah kalian. Sekuritas itu perusahaan yang bergerak di bidang sebagai perantara gitu ya, perantara jual beli saham. Nah, nanti mereka yang akan mengkonekkan langsung ke Bursa Efek Indonesia. Nah, sebagai seorang investor, kalian tuh harus rajin mencari informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan gitu. Jangan sampai kalian investasi tapi kalian nggak tahu kondisi keuangan perusahaannya itu seperti apa sedang dalam masa bertumbuh atau malah sudah mau bangkrut gitu. Nah, investor-investor yang senior atau yang sudah lebih dulu terjun dalam dunia saham itu mereka selalu melakukan analisa laporan keuangan. Nah, dari situ mereka akan menentukan apakah mereka mau beli saham, mau jual, atau mau disimpan aja dulu, ditahan sampai harga sahamnya naik. Nah, berikutnya
Pemakai eksternal yang ketiga ada kreditur. Kreditur itu seperti supplier atau pemasok dan juga bankir. Bank maksudnya ya, bank pemberi pinjaman. Menggunakan informasi akuntansi debitur untuk mengevaluasi besarnya tingkat resiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Nah, jadi mereka ini menggunakan informasi akuntansi itu untuk tahu kira-kira kalau kasih pinjaman ke nih perusahaan, dia bisa balikin gak sih? Atau misalkan kalau pemasok dia mau kasih utang ke si perusahaan ini, kira-kira nanti si perusahaan ini sanggup bayar gak sih? Nah, itu bisa dilihat dari laporan keuangan si calon debiturnya tadi. Berikutnya ada pemerintah. Pemerintah berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan dalam hal perhitungan dan penetapan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara. Setiap tahun, perusahaan harus membayar yang namanya pajak penghasilan tahunan, yang pembayaran ini bisa dicicil setiap bulan. Nah, untuk tahu berapa besarnya pajak yang harus dibayar ke negara, yaitu melalui laporan keuangan si perusahaan tadi. Tuh, nah itu makanya pemerintah membutuhkan laporan keuangan perusahaan-perusahaan. Berikutnya ada serikat pekerja. Serikat pekerja ini suatu semacam bisa dibilang lembaga yang menaungi karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau karyawan punya aspirasi apa, disalurkan melalui serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini menggunakan informasi akuntansi sebagai ukuran maju atau mundurnya perusahaan. Jika perusahaan maju, maka serikat pekerja biasanya akan menuntut kenaikan upah dan fasilitas dari perusahaan. Berikutnya ada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam ini mewajibkan public corporation atau emiten. Public corporation ini adalah perusahaan yang go public yang sahamnya sudah diperjualbelikan di bursa efek. Nah, Bapepam mewajibkan public corporation ini untuk melampirkan laporan keuangan secara rutin kepada Bapepam. Kenapa? Karena Bapepam ini ingin sekali melindungi para investor supaya tidak ada investor yang dirugikan gitu. Karena itu Bapepam sangat-sangat berkepentingan terhadap kinerja keuangan emitennya. Terakhir ada ekonom praktisi dan analis. Nah, bagi ekonom praktisi dan analis, informasi akuntansi ini digunakan untuk memprediksi situasi perekonomian, menentukan besarnya tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan nasional, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Oke.